Penundaan pengumuman hasil seleksi pertama calon guru ASN P3K telah menumbuhkan harapan baru bagi rekan-rekan guru. Minta untuk dipertimbangkan pengumuman hasil seleksi tahap 1 P3K ini untuk ditunda, tidak diumumkan pada tanggal 24. Ketentuan nilai ambang batas untuk lulus dianggap terlalu tinggi. Kita apresiasi penuh DPR RI Komisi 10 dan juga perjuangan PB-PGRI yang telah lama memperjuangkan hal ini. Telah diajukan dengan resmi penambahan poin afirmasi untuk mempertimbangkan usia, lama pengabdian rekan-rekan guru, afirmasi khusus bagi teman-teman penyandang disabilitas, dan juga daerah pengabdian yang selama ini telah dilalui para calon ASN. Inilah detik-detik penantian penambahan poin afirmasi bagi rekan-rekan guru calon guru P3K yang diusulkan sampai mencapai 50 dan 60%. Sambil menunggu keputusan pemerintah, kita coba lihat hasil perolehan teman-teman peserta seleksi di Kabupaten Simalungun. Ya, Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Nilainya berapa? Nilainya untuk teknis dia 340, 370, wawancara. Berikut kita lihat perolehan peserta mulai dari Juni Pianti. Yang dilihat adalah kolom pertama, kedua, dan ketiga nilai perolehan. Secara perlahan Bapak Ibu bisa melihat masing-masing peserta. Kita lihat di sini ada Ibu Sabarika yang memenuhi nilai ambang batas. Kemudian kita lihat berikutnya teman-teman yang nilainya cukup bagus tetapi belum memenuhi. Tapi mudah-mudahan dari afirmasi usia dan lama pengabdian akan menjadi penambahan poin untuk kelulusan kita. Sebagai informasi awal, apabila dilihat dari nilai ambang batas nilai teknis, maka dari peserta yang hadir di Kabupaten Simalungun 2069 orang yang memenuhi nilai ambang batas nilai teknis hanya berjumlah 29 orang. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa nilai teknis ini belum mempertimbangkan afirmasi usia dan afirmasi lama pengabdian termasuk guru honorer K2, sehingga masih kita harapkan akan bertambah yang memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Kita lanjutkan, ada rekan kita di daftar ini yang memenuhi nilai ambang batas nilai teknis. Ya, tentu masing-masing bidang studi nilai ambang batas yang ditentukan sudah kita ketahui berbeda di setiap mata pelajaran. Ya, ada 2 orang di sini memenuhi nilai ambang batas nilai teknis. Ya, sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat secara perlahan daftar peserta dan perolehan nilai di kolom pertama itu manajerial, yang kedua wawancara, dan yang ketiga teknis. Jadi cukup Bapak Ibu lihat di kolom pertama, kedua, dan ketiga nilai perolehan. Kita lihat di daftar ini, ya belum ada yang memenuhi syarat tetapi mendekati nilai ada. Kemudian ada juga yang nilai teknisnya 265. Kita lihat lagi daftar ke bawah. Ya, tentu kita berharap bahwa akan banyak yang memperoleh nilai afirmasi di kemudian hari. Ya, lihat masing-masing
jabatan guru yang dipilih. Ada bahasa Inggris, guru kelas, matematika, tentu berbeda-beda nilai teknis minimal yang sudah ditentukan. Ada di daftar ini yang memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan. Kita lihat di daftar ini. Kemudian kita lanjutkan, ada di bawah sekali itu daftar yang memenuhi nilai ambang batas. Iya, ada rekan-rekan juga yang nilainya hampir memenuhi ambang batas karena sesuai dengan bidang studinya. Kita lanjutkan Bapak Ibu melihat daftar peserta rekan-rekan kita. Ya, kembali kami sampaikan bahwa nilai perolehan itu adalah di kolom pertama itu manajerial, kedua wawancara, dan ketiga nilai teknis. Maka cukup di 3 kolom ini Bapak Ibu lihat, nanti sesuaikan dengan nilai minimal yang ditentukan sesuai dengan SK yang sudah dikeluarkan. Kita lihat ada beberapa teman kita yang nilainya mendekati 300 namun belum memenuhi nilai ambang batas. Kemudian kita lihat di daftar ini juga demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke daftar berikutnya. Secara perlahan bisa Bapak Ibu lihat perolehan nilai Bapak Ibu maupun rekan-rekan kita sebagai bagian dari transparansi dan pengumuman yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui, walaupun pada saat ujian sudah Bapak Ibu lihat nilai secara langsung, namun perlu kita lihat perbandingan nilai rekan-rekan kita. Kita lihat di sini. Ya, ada nilai teman kita yang memenuhi ambang batas. Ya, kita lihat kolom pertama itu manajerial, kedua wawancara, dan ketiga nilai teknis. Ya, ini hampir memenuhi 305, tetapi mudah-mudahan ada afirmasi usia dan lama pengabdian. Ya, data-data perolehan nilai teknis ini kami lihat hampir semua daerah mengalami seperti hal ini. Kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan di media bahwa tingkat kelulusan atau katakanlah yang memenuhi nilai ambang batas ini sangat kecil. Kalau secara nasional tadi sudah disampaikan dari sekitar 300.000 peserta hanya sekitar 94.000 yang memenuhi, itu pun sudah ikut dengan nilai afirmasi yang sudah ditentukan. Kalau hanya untuk nilai perolehan tentu jauh di bawah angka tersebut. Ya, ini bisa kita lihat ada teman kita yang melewati nilai ambang batas yang ditentukan. Ya, kita lanjutkan daftar berikutnya. Di daftar ini juga ada yang memenuhi nilai ambang batas pas 320 untuk guru kelas. Ya, di daftar ini juga ada teman kita yang memenuhi nilai ambang batas. Ya, kita lihat. Di kabupaten kota, persentase perolehan nilai ini juga tidak jauh berbeda. Ada kabupaten tetangga kita yang pesertanya hampir 800 orang, yaitu di Kabupaten Karo, tetapi informasi awal yang memenuhi nilai ambang batas itu hanya sekitar 9 orang atau di bawah 10 orang. Sama dengan Kabupaten Simalungun, peserta kita yang hadir 2069 orang, yang memenuhi nilai ambang batas 29 orang. Tetapi belum
mempertimbangkan nilai afirmasi yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu yang lulus PPG itu mendapat poin 100%, kemudian afirmasi usia sebagaimana yang kita ketahui ada 15%, dan honorer K2 itu 10%. Itu nilai awal yang sudah ditentukan. Kita lihat lagi teman-teman kita yang disampaikan dalam lembaran ini. Ya, nilai perolehan rekan-rekan kita ada bidang studi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, juga guru kelas. Berbeda nilai ambang batas yang ditentukan. Ya, di sini ada 2 orang yang memenuhi nilai ambang batas, masing-masing itu di jabatan guru kelas. Kemudian daftar berikutnya, kita lihat nilainya cukup bagus, tetapi kita berharap akan dibantu dengan afirmasi usia maupun afirmasi lama pengabdian. Banyak yang berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Ristek termasuk Menpan RB akan memberikan afirmasi yang tegas terhadap masa pengabdian rekan-rekan guru yang sudah lama bekerja di sekolah-sekolah, yang mungkin juga di sekolah di pedesaan, termasuk juga di daerah tertinggal sebagaimana yang diusulkan oleh pengurus besar PGRI, termasuk juga secara tegas dan resmi disampaikan oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 10 yang membidangi pendidikan di negara kita. Ya, kita lihat daftar berikutnya ada 2 orang yang memenuhi syarat. Di sini dia Ibu Sutini tadi yang nilai teknisnya 370. Selamat ya Bu. Mudah-mudahan diikuti oleh rekan-rekan kita yang lainnya yang akan memperoleh afirmasi nilai sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kita lihat selanjutnya daftar peserta kita dan perolehan nilainya. Ada banyak ini memperoleh 260. Mudah-mudahan mereka bisa memperoleh afirmasi nilai dari lama pengabdian maupun usia yang mungkin sudah di atas 35 tahun. Kita lanjutkan daftar peserta. Ya, ini ada juga yang memperoleh nilai 300, nilai teknisnya. Ya, kita lanjutkan juga ada 315. Tinggal 1 soal lagi, tetapi kita mudah-mudahan bisa memperoleh nilai afirmasi. Ya, di sini ada memperoleh 365, memenuhi ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi awal ini menjadi nilai pembanding sementara ya. Namun Kementerian atau Panselnas yang akan menentukan nilai kelulusan. Namun demikian, perbandingan ini menjadi pembelajaran bagi kita, mungkin juga termasuk kepada pemerintah daerah, karena selama ini rekan-rekan guru honorer telah bertugas di daerah masing-masing. Kita pertanyakan juga bagaimana tanggung jawab ataupun usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru kita ke depan. Ini pembelajaran bagi kita Bapak Ibu, bahwa sudah banyak juga disampaikan di beberapa media agar pemerintah daerah ke depannya lebih memperhatikan, membina rekan-rekan guru honorer untuk bisa bertambah level kualitasnya sehingga bisa memenuhi seleksi seperti yang dilakukan saat ini. Kita lihat daftar berikutnya. Di Kabupaten Simalungun itu ada 3 lokasi ujian TUK yang ditentukan Kemendikbud, yaitu di SMK Swasta Teladan Tanah Jawa,
SMA Negeri 1 Bandar di Perdagangan dan SMA Negeri 2 Bandar di Perdagangan. Ini ada teman kita yang memenuhi nilai ambang batas. Ya, selanjutnya ada juga di lembaran ini yang memenuhi nilai ambang batas nilai teknis. Ya, di lembaran ini juga ada yang memenuhi nilai teknis sebagaimana yang ditentukan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, kondisi saat ini perolehan nilai secara nasional telah menjadi salah satu bahan evaluasi bagi semua pihak, termasuk juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa mengambil langkah-langkah kebijakan ke depan untuk meningkatkan SDM ataupun kualitas rekan-rekan guru yang selama ini telah bertugas mengabdi tanpa pamrih di sekolah-sekolah yang mungkin secara geografis jauh dari pusat-pusat keramaian. Artinya pengabdian itu tidak dilihat dari sebatas nilai kompetensi teknis yang ditentukan, tetapi juga dipertimbangkan nilai afirmasi lokasi pengabdian maupun masa pengabdian dan usia rekan-rekan guru sebagaimana yang sudah diajukan dengan resmi oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Kita lanjutkan lembaran berikutnya, Bapak Ibu. Kita lihat nilai perolehan nilai manajerial, wawancara maupun nilai teknis. Kita lihat masih membutuhkan nilai afirmasi usia dan lama pengabdian. Selanjutnya kita lihat di daftar ini untuk guru SMP dan guru SD per mata pelajaran. Ya, guru bahasa Inggris, kembali lagi ke guru kelas. Ya, ada rekan kita ini 310, hampir memenuhi 320. Mudah-mudahan dari afirmasi usia dan lama pengabdian beliau akan memperoleh hasil yang kita harapkan. Kita lanjutkan ke daftar berikutnya. Ya, ini masing-masing untuk jabatan guru kelas, karena memang di semua daerah kebutuhan akan jabatan guru kelas sangat besar. Kita lihat di sini ada rekan kita yang memenuhi nilai ambang batas, pas dia 320. Ya, di lembaran ini Bapak Ibu ada yang 270, ada yang 260. Sekali lagi kami sampaikan, dia di kolom pertama itu manajerial, kolom kedua itu wawancara, dan kolom ketiga adalah nilai teknis yang diperoleh. Jadi nilai perolehan masing-masing peserta itu di kolom pertama, kedua dan ketiga di daftar perolehan nilai. Sesudah jabatan guru kelas baru masuk dia di nilai manajerial, sosial, dan kultural. Ya, di sini ada yang memenuhi nilai ambang batas untuk jabatan guru kelas. Kemudian di sini juga berikutnya ada satu orang ini yang memenuhi. Tapi sekali lagi belum dilihat dengan nilai afirmasi usia maupun lama pengabdian maupun tenaga honorer K2. Di sini juga ada satu orang yang berhasil. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat tahap 1 dan bersiaplah bagi yang belum berhasil untuk tahap 2. Selamat berjuang.